Sore ini gue ada di lokasi Sahid Bogor Fruit Garden, Bang ya. Bersama abang siapa, Bang? Kinel, Bang Kimel. Bang Kimel selaku apa di sini, Bang? Ketua Tim Action, Ketua Tim Action untuk Animal Education and Socialization. Animal Education and Socialization. Berarti di sini berapa hari, Bang? 2 hari sampai 2 hari aja untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang reptil dan burung-burung semua tertentu. hewan-hewan, terutama semua yang hewan-hewan ada di sekitar kita gitu. Oh begitu. Jadi untuk mengenalkan kepada warga di sini, warga di sekitar sini, Ya, tentang pentingnya kehidupan binatang-binatang yang ada di alam ini, begitu, Bang ya. Abang sendiri dari mana nih, Bang? Dari Bojonggede Bogor. Dari Bojonggede. Memang ada komunitasnya. Komunitasnya KHBG, Komunitas Hewan Bojonggede. Komunitas Hewan Bojonggede. Jadi Yang kita anggotanya udah berapa banyak, Bang? Anggotanya sekitar 25 orang. Sekitar 25 orang. Itu berdirinya udah berapa lama? Baru 2 tahun, mereka masih muda nih, anak-anak muda. Bojonggede yang bikin komunitas hewan, betul. Masih sekitaran Bojonggede, Bang ya. Tetapi kalau misalnya ada yang dari jauh skala nasional ingin bergabung dengan Bang Kinel, gimana kira-kira, Bang? Boleh aja. Kalau gabungnya ke komunitas biasanya memang ada regional-regionalnya. Jadi di Depok ada, di Bekasi ada, di Jakarta pun ada gitu. Biasanya mereka yang terdekat aja. Kalau untuk loncat dari Jakarta ke Bojong itu kejauhan, karena mereka kan buat ngumpul silaturahmi. Betul. Kan? Nanti kalau ada kopdar terlalu jauh, Bang ya. Betul. Boleh dikenalin, Bang, binatang-binatang yang ada di sini? Kita bawa sampel-sampelnya mamalia, unggas, reptil, serangga, sama apa lagi ya? Udah sih itu aja. Jadi ini unggasnya kita punya 2 burung hantu. Ya. Jenisnya apa nih, Bang? Ini Buffyfish owl nih. Dia jadi burung hantu yang makannya ikan dan dia bisa hidupnya di siang hari juga. Jadi dia nggak harus malam nih. Karena lihat dari matanya juga beda dia. Nggak full hitam kan, dia masih ada kuningnya. Iya. Nah ini yang khusus malam nih. Ini barn owl, Tito alba. Kalau yang biasanya disebut dengan sahabat petani yang suka nyari tikus. Oh, Ya, ini yang jadi emang sebenarnya burung ini bukan dari Indonesia, dia dibawa dari Tasmania, dibawa dikembangbiakan di salah satu daerah yang memang hama tikusnya banyak kan, terus dibikinin sarangnya. Iya. Berarti bukan asli dari Indonesia, Bukan, Bang ya? tapi di sini sudah banyak. Iya. Kemudian ada binatang apa lagi nih, Bang? Kita Reptilnya. bawa sampel ular kobra juga nih, hasil rescue dari warga, karena salah satu kegiatan kita juga selain edukasi, kita rescue juga. Ini ada kobra, kita amankan, takutnya kan pengunjung buka-buka kan. Betul, betul. Itu sangat berbahaya sekali, Bang ya. Kita kasih pengaman. Terus ada kalajengking ini, Asian Forest Kalajengking. Scorpio. Nah, kebetulan ini rescue juga. Jadi kita nggak jualan binatang, tapi khusus edukasi hewan aja yang ada di sekitar kita. Jadi minimal mereka tahu jenisnya, mereka tahu cara penanganannya, mereka tahu bahayanya juga. Betul. Nah ini ada ular pucuk yang sering ditemukan di sekitaran rumah, di pohon-pohon. Ular pohon nih, ular pucuk sama tali picis. Tali picis. Ya, itu yang coklat itu tali picis. Itu tingkat bisanya itu bagaimana, Nah Bang? ini bisanya lemah nih, jadi di manusia sih nggak membahayakan. Hampir nggak pengaruh. Ini yang bahaya nih. Jadi ada 3 jenis sebenarnya ular hijau itu. Kalau ini jenisnya? Jenis apa? Ini kalau orang kamu bilangnya ular Majapahit. Majapahit. Nah, kita bilangnya nih Albolabris. Jadi si ular hijau ekor merah. Nah, dia viper pohon. Nah, dia merah. Kepalanya segitiga kan kelihatan. Ada rumor yang mengatakan bahwa memang kalau kepalanya itu segitiga runcing, itu berarti mengandung bisa yang cukup tinggi, Bang ya? Kebanyakan itu kepalanya segitiga kebanyakan berbisa tinggi, tapi nggak semua, dan itu tidak menjadi patokan khusus gitu. Jadi cuma kebanyakan memang ular-ular yang bentuk kepalanya segitiga itu berbisa tinggi. Terus ada juga ular yang yang kepalanya segitiga tapi berbisanya tinggi. Kobra kan nggak segitiga kepalanya. Oh iya betul. Tapi dia berbisa tinggi gitu. Terus ada juga nih wuling. Dia nggak segitiga tapi berbisa juga tinggi. Oh itu berbisa? Iya, ini ular semi akuatik, dia ada di dekat-dekat perairan biasanya. Tapi bukan ular laut, Bang ya? Bukan. Bukan. Jadi ada ular pohon, ada ular tanah, ada ular semi akuatik, artinya dia di pinggiran air. Ada juga yang memang akuatik, dia adanya di dalam air. Ya, contohnya seperti ular laut itu, Bang ya? Ular laut ya. Kalau di kita di empang-empang itu ada ular kadut, ular pelang air gitu kan, itu ada juga. Nah, ini ular cincin emas yang biasa dipakai syuting ini berbisa menengah nih. Berbisa menengah.
kalau memang kegigit sama ular ini bisa mengakibatkan Maksimal meriang paling. meriang, tetapi dia tidak mematikan. Belum ada kasus orang meninggal digigit sama ular ini. Apa tadi namanya? Ular cincin emas. Cincin emas. Kalau yang di atas ini, Pak? Ini ular piton. Piton. Sanca bodoh kalau orang bilangnya. Mm-mm. Nah, ini Morulus python. Morulus python. Terus ada di sana, nah ini si primadonanya nih, si ular-ular besar. Kebetulan kalau ini kita pelihara dari kecil. Dari kecil. Ya. Ini udah umur berapa nih, Pak? Ini ada yang udah 6 tahun, ada yang 5 tahun. Untuk yang hitam ini Ini 5 tahun nih. 5 tahun. Yang kuning Ya, ini 6 tahun. 6 tahun. Tapi itu bukan albino, Bang ya? Bukan, ini platinum masuknya, kuning Ha. warnanya. Cuman karena ada kelainan Kelainan genetik. genetik, betul. Sehingga warnanya berubah tidak seperti umumnya. Betul. Ada apa lagi, Bang, binatang yang bisa diunjukin selain Oh, ini daripada ada ular? musang pandan. Musang Nah, pandan. ini musang pandan. Ini biasa ada sekitar rumah juga nih. Tapi kalau yang orang bilang itu musang bulan itu sama. Beda. Musang Beda. bulan tuh nih, sampelnya ada di sini kebetulan. Nah, ini musang bulan. Dia mukanya putih. Nah, ini musang pandan. Oh, begitu. Dia mungkin karena mukanya putih Ya, sehingga dan ekornya dikatakan rata-rata di ujung ekornya putih. Dia postur tubuhnya juga lebih besar dibanding musang pandan. Nah, lebih kecil lagi ini musang race. Kita bawa sampelnya juga musang race. ada. Itu udah termasuk dewasa itu, Bang? Ini masih remaja nih. Masih Nah, remaja. dia pure makan daging. Jadi kalau musang itu kan kebanyakan dia makannya buah. Sesekali dia makan daging memang. Nah, kalau dia full daging makannya. Kalau ada masyarakat yang memelihara kemudian makanannya diganti dengan makanan kucing itu, kira-kira itu Bisa berpengaruh? saja. Bisa aja. Tapi resikonya adalah ketika kita pelihara hewan dan kita kasih makan yang bukan peruntukannya, nanti ketika suatu saat nanti escape, Iya, terlepas dia nggak bisa nyari makan. betul. Karena sudah terbiasa dengan Karena makanan terbiasa dengan toko. makanan toko. Oh iya begitu. Jadi buat kalian yang suka melihara binatang harus diperhatikan apa makanan di alamnya itu jangan sampai dihilangin, Bang, Ya, ya. karena- Sesekali harus tetap diberikan makanan alamnya. Terutama binatang-binatang yang liar ya, yang bukan ternakan, yang bukan hewan konsumsi ya, seperti kambing, ayam gitu ya, itu mah biasa. Tapi kalau punya hobi di hewan liar ya harus ikutin. Betul. Seperti Betul. iya, seperti Dan kalau makannya bisa apa. itu harus didaftarkan. Kita punya binatang piaraan apa? Mungkin seperti itu, Bang. Didaftarkan kemana maksudnya? Didaftarkan ke komunitas tertentu, nggak usah. Sebaiknya gini, jadi kalau ketika ada orang awam atau orang baru yang berminat dengan hewan-hewan seperti ini, Iya. saran saya sebaiknya bergabung dulu ke komunitasnya. Ke komunitas sebelum dulu. mereka beli atau mereka ambil adopsi Iya. hewan itu. Kenapa? Biar dia belajar dulu cara perawatannya, dia tahu karakternya, gimana ngurusnya ketika hewan itu sakit, dia harus ngerti dulu. Ketika sudah oke, baru Betul. nggak apa-apa. Bang Kinel punya link yang mungkin bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk ada. melihat-lihat. Di sini ada Instagram. Ya. Kalau bisa disebutin juga, Bang, ya. Ya. Jadi ada halaman Facebooknya Action. Nah, ini Instagramnya Tim Action 323. Sama ada YouTube channelnya Zoophobia TV. Tapi memang kita belum share ini si Zoophobia TV-nya, belum kita buka. Videonya sudah banyak tapi kita belum buka. Oh, belum di publik, Bang, Ya, ya? belum di publik. Oh, begitu. Dan untuk nomor Ya, WA-nya? jadi ada untuk eventnya, untuk undang kita untuk acara-acara bisa. Ada nomor kontak rescue-nya untuk animal rescue. Jadi ada konflik antara warga sama hewan, biawak, musang, ular atau apapun itu. Untuk rescue-nya semua binatang, Bang. Mungkin Ya. termasuk Nggak binatang termasuk ganas tikus juga. dan kecoa ya. Jadi kita menangani hewan liar bukannya pembasmi hama. Iya, betul. Ya, jadinya khusus ke binatang-binatang liar. Oh, begitu. Karena kita mau menyelamatkan si hewannya, kita selamatkan juga manusianya. Manusianya yang lebih penting juga, Bang, ya. Betul. Oke, Bang, mungkin terima kasih Siap. atas wawancaranya.